Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alan di channel Alan Tetsuya atau Tetsuya Alan. Kali ini saya akan berbagi men-share ilmu seputar install driver laptop ataupun komputer. Nah, biasanya install driver ini dilakukan ketika sudah selesai install ulang atau ketika kalian ingin memperbaharui driver atau perangkat dari laptop atau PC kalian. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa driver ini sebagai pengemudi dari perangkat-perangkat keras ya pada laptop seperti touchpad, kamera, keyboard, hard disk, suara, dan lain sebagainya. Maka perlu dilakukan penginstalan driver untuk agar perangkat hardware kalian bisa terbaca atau terpakai. Nah, seperti PGA ya, kayak gitu. Nah, langsung saja saya praktekkan. Nah, ini saya akan buat dua versi ya, langkah menggunakan driver pack secara online ya, dan juga secara offline. Caranya sama saja, hanya saja yang online itu harus mengaktifkan WiFi ya, dan teman-teman kalau belum punya softwarenya harus download dulu. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman, udah saya buatkan langkah-langkahnya ya, selebihnya nanti ikuti pada video ini. Yang pertama, teman-teman harus membuka browser ya. Kalau misal antivirus sudah dinonaktifkan, maka selanjutnya adalah membuka browser. Kalau belum, matikan dulu antivirusnya. Bisa kalau belum tahu cara menonaktifkan atau mendisable antivirusnya, tonton video saya di sebelumnya, bagaimana cara menonaktifkan antivirus pada Windows 10. Lalu oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman semua belum mengaktifkan WiFi, maka aktifkan terlebih dahulu WiFi kalian ya. Terus yang selanjutnya, apabila WiFi sudah diaktifkan, maka teman-teman harus membuka browser. Bisa menggunakan Firefox atau Chrome atau browser yang lainnya. Oke, langsung saya contohkan di sini. Download driver pack online. Nah, jika sudah, kita enter, lalu pilih yang bagian atas. Nah, downloadnya kira-kira memakan kapasitas besar nggak, Kang Alan? Kalau yang online, kita tidak lebih dari 200 mega ya biasanya. Itu sangat kecil banget ya. Berbeda jika teman-teman mendownload driver ini secara offline. Kalau offline itu bisa habis 20 gigaan, tergantung versi yang kalian pakai. Minimal itu rata-rata kalau driver pack offline itu sebesar minimalnya 10 giga. Nah, kalau yang online kita ringan, hanya saja akan bermain pada kuota internet ini. Tapi kalau misalkan sekali pakai ini nggak bakal sampai 10 giga kalau yang online ya gitu. Enakan mana online sama offline, Kang? Kalau kalian punya, teman-teman semua punya aplikasi offline-nya, maka offline-nya. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa kalau yang offline harus senantiasa diperbaharui drivernya. Kalau misalkan kalian pengen fokus pada jasa servis laptop, maka harus mendownload 3 driver ya.
driver yang memang 15.6 untuk versi Windows 10 yang versi jadul sampai dengan Windows 7. Nah, kalau misalkan yang 17 itu untuk Windows 10 ya, bisa Windows 10 dan juga Windows 7 ke bawah. Tapi kalau yang versi baru itu harus mendownload driver pack yang versi terbaru kalau Windows 10 nya, karena dia nggak bakal nangkep driver yang terbaru pada laptop yang kalian gunakan. Oke, lanjut. Setelah kita klik ini, maka muncul start download. Nah, cepat kan? Kalau saya menggunakan, kebetulan saya menggunakan IDM, Internet Download Manager. Jika sudah, open folder, lalu klik di sini sebanyak 2 kali atau klik kanan offline. Kalau teman-teman enggak ini, lalu pilih run administrator, pilih yes, kita install. Selesai, kita buka aplikasinya, kita lihat di desktop dulu. Nah, ini muncul di sini ya, kita buka. Kok seperti ini munculnya? Ini harusnya tidak muncul seperti ini ya. Kita klik aja. Dia pengennya melalui HTML. Kalau teman-teman ini dia harus nggak apa-apa, mesti langsung 2 kali biasanya muncul. Nah, ini kita tunggu beberapa proses. Sepertinya durasinya akan sedikit lebih lama. Nah, nanti saya cut aja biar lebih cepat. Ini kalau driver, teman-teman jangan diburu-buru ya, tinggalin ngopi aja atau enggak masak nasi dulu, tapi harus tetap dikontrol sekitar 5 menit atau 10 menit yang lalu. Kadang-kadang si driver ini meminta memunculkan notifikasi yang harus teman-teman klik ya, pilihan yes or no gitu kadang-kadang. Nah, sudah muncul. Ini yang versi baru pisan ya, karena kita menggunakan seri online. Ketika muncul seperti ini, teman-teman harus mengklik di sini export ya, mode export, start export mode atau mode export. Yang intinya kalau misalkan tulisannya nggak sama tapi ada bacaan export mode, ya klik ini aja. Karena kalau kalian langsung install otomatis, itu software-software yang nggak perlu, yang tidak dibutuhkan akan ikut ya, maka klik ini aja. Nah, jika sudah diklik, perhatikan dulu ke pojok sebelah sini ya. Nah, teman-teman harus ngeklik menu program. Kita jangan menginstal aplikasi yang sangat tidak diperlukan. Kebanyakan orang itu langsung install otomatis, akhirnya software-software yang tidak diperlukan maka akan ikut, dan akhirnya si Windows atau driver tidak sering mengalami crash ya, sering mengalami error karena langkah-langkah seperti ini tidak diperhatikan. Diklik ya, kita hilangkan tanda checklistnya. Terus ini juga antivirus ya, kalau ini ada ininya checklistnya kita hilangin. Ini nggak mesti, hanya ini aja 2 ya. Setelah ini kembali ke bagian atas menu driver ya, yang logonya seperti kunci motor ya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah di sini, biasanya akan muncul driver yang kalian butuhkan yang belum diinstal. Biasanya itu ketika install ulang itu kayak PGA kayak gini ya, install HD Graphic 4600, atau kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi tambahan kayak Nvidia,
kayak PGA Radeon, AMD Radeon. Terus selanjutnya kalau audio belum terbaca, maka di sini ada Realtek High Definition Audio, tergantung di perangkat yang dipakai, WiFi, kamera dan lain sebagainya. Maka teman-teman tinggal checklist di sini. Terkadang kalau misalkan di aplikasi teman-teman belum belum terinstall, ini akan terchecklist sendirinya. Nah, dan di checklist di sini juga harus diperhatikan. Terkadang ada yang hanya update, terus ada juga bacaannya install. Berarti kalau update dia hanya membutuhkan update. Karena misalkan di sini speakernya udah aktif nih, WiFi juga udah aktif, tapi di sini malah tanda checklistnya malah aktif. Maka secara tidak langsung dia itu minta diupdate. Nah, tinggal selebihnya tinggal teman-teman pilih mau diupdate atau enggak. Kalau enggak diupdate pun tidak masalah, ya, karena memang pada dasarnya dia sudah aktif, itu hanya untuk memperbaharui saja. Karena kalau misalkan teman-teman pilih install aja tanpa yang update tadi, ya otomatis akan sedikit lebih lama lagi waktunya. Nah, terus di bagian bawah sini, ya, ini ada Microsoft Visual C++, kalau dan juga sistem libraries, net framework dan seterusnya. Jika teman-teman itu digunakan untuk game, desain dan sebagainya, ini perlu ditambahkan ya. Microsoft Visual ini dinonaktifkan. Nah, net framework diaktifkan juga, ini yang dinonaktifkan seperti ini. Jika hanya untuk sekedar standar saja, ini tidak perlu ya, tidak perlu aktifkan. Jika sudah, maka kita install drivernya. Nah, di proses inilah teman-teman harus menunggu sedikit lebih lama, karena prosesnya tidak bisa sembarangan. Nah, nanti jika teman-teman sudah selesai, maka dia akan muncul seperti ini, restart pop-up button, atau enggak restart, biasanya buka bacanya ada restart aja ya, saya lupa lagi tulisannya. Intinya jika sudah selesai dia akan muncul finish, lalu minta di restart. Apabila sudah selesai, maka diklik saja untuk restart, seperti itu. Nah, saya close aja. Oke, kalau misal ini sudah selesai ya teman-teman ya, kalau yang online-nya. Kita lanjut yang offline. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya softwarenya yang offline, maka kita klik dulu di sini. Nah, ini kan disimpan ya. Ini saya paper. Nah, ini yang saya maksud kalau misalkan menggunakan Windows 7, cukup yang ini juga. Yang ini juga bagus, nggak apa-apa. Ya, coba pakai yang ini karena ini Windows 10. Perlu diketahui kalau misalkan ingin menginstal ekstensi file yang besar, itu harus menggunakan tambahan kalau di Windows 7, itu menggunakan Lemon Tool atau Ultra ISO ya, Ultra ISO. Kalau misalkan di Windows 7 nggak mesti pakai itu ya, langsung klik kanan aja, pilih Mount to Drive. Udah, kita klik di sini di PC, lalu arahkan scrollnya ke bagian ini. Lalu di sini ada bacaan CD drive pack 17,7. Kita buka, lalu pilih di sini driver pack. Caranya sama aja tadi ya, sudah dibuka, ini harus menunggu dulu sebentar. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, ini yang saya maksud tadi, ada pilihan expert mode. Kalau install otomatis, maka aplikasi yang tidak diperlukan akan terinstall. Maka kita pilih expert mode. Nah, di sini ada software, security. Software ini kita matiin tuh kan. Nah, ini harus dimatiin.
supaya tidak terjadinya aplikasi yang tidak terpakai. Ini sudah, lalu kita kembali ke driver. Ini kita matiin aja. Nah tadi, ini real time PCI ini, terus ini ya. Nah, di sini ada bacanya update tuh ya. Update berarti ini sudah terinstall, bisa juga sudah terinstall, bisa juga memang belum sudah terinstall tapi belum aktif, maka harus kita update. Nah ini reinstall berarti harus minta perbaharui perangkatnya secara dengan reinstall. Oke, kalau sudah diinstal driver, diklik. Nah, tunggu prosesnya, hampir sama dengan, mirip dengan yang offline, yang online. Seperti itu. Kalau sudah di restart dan dicek tes laptopnya. Oke, seperti itu aja tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa klik like, klik tombol subscribe dan share supaya channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Nah, perlu diketahui jika ada bacaan seperti ini, maka si Windows 17.7 tadi ya, ini tidak cocok atau kurang cocok dengan Windows 10 yang kita gunakan. Maka disarankan untuk menggunakan yang offline, yang online saja, seperti itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.